Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aminah Nandring. Salam sehat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Teman belajar sekalian, kita kembali pada pembelajaran kita, yaitu IPS kelas 7 yang akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita: 1. Siswa diharapkan dapat mengetahui kegiatan produksi. 2. Siswa dapat mengetahui tujuan kegiatan produksi. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara harfiah adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi terbagi dua, yaitu 1. Mendapatkan keuntungan. Produsen menghasilkan keuntungan dengan proses jual beli produk yang dibuat. Kegiatan produksi menjadi salah satu komponen yang penting dalam mencari profil di banyak pihak yang terlibat. Teman belajar sekalian, tujuan kegiatan produksi yang kedua yaitu menciptakan dan menambah nilai guna barang atau jasa. Kegiatan produksi juga dilakukan untuk meningkatkan suatu fungsi barang dan jasa atau menciptakannya dengan fungsi yang baru. Contoh, kain perca. Kain perca merupakan potongan atau sisa kain yang biasanya hanya digunakan untuk lap. Namun, kain perca tersebut dapat ditingkatkan fungsinya, yaitu dengan merangkaikan kain perca tersebut sehingga dapat menjadi selimut, dapat dibuat pula menjadi tempat tisu, dan dapat pula dirangkaikan sehingga menjadi keset yang cantik. Faktor-faktor produksi. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah salah satu faktor produksi utama yang mesti dimiliki produsen sebelum memutuskan untuk membuat suatu usaha kegiatan produksi. Contoh, tanah, gedung, pabrik, toko, dan segala benda yang tersedia di alam. 2. Faktor tenaga kerja. Teman belajar sekalian, ketika faktor sumber daya alam yang mendukung kegiatan produksi sudah diperoleh, maka faktor selanjutnya yang diperlukan adalah manusia untuk mengelolanya. Pengelolaan kegiatan produksi memerlukan tenaga manusia yang terampil dan telaten agar bisa berkesinambungan.
Berikut beberapa jenis tenaga kerja manusia yang dibagi berdasarkan sifat dan tingkat kemampuannya. A. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani banyak menuntut kegiatan fisik seperti mencangkul pada profesi petani. Adapun tenaga kerja rohani yaitu seperti pekerjaan guru. B. Tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja manusia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan profesinya, seperti guru, dosen, ataupun tenaga medis. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan pengalaman khusus yang sesuai pada bidangnya, contoh montir. Adapun tenaga kerja tidak terampil dan tidak terdidik adalah pekerja kasar seperti buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh pelabuhan. Baik teman belajar sekalian, masih semangat kan? Oke, kini kita masuk pada modal. Modal adalah harta benda yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu seperti kegiatan produksi. Setelah kita mengetahui pengertian modal, kini kita masuk pada jenis-jenis modal, di mana modal ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan sumber modal. Yang kedua, menurut wujudnya, dan yang ketiga fungsinya. Modal berdasarkan sumbernya terbagi 2. 1. Modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. 2. Modal eksternal. Modal eksternal merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal berdasarkan fungsinya terbagi 2. 1. Modal perorangan. Modal perorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang dapat memudahkan kegiatan produksi, namun memberikan keuntungan sebagai gantinya. Misalnya saham. 2. Modal sosial. Modal sosial adalah modal yang berasal dari masyarakat dan memberikan keuntungan secara umum kepada masyarakat berupa fasilitas. Misalnya, pembangunan jalan raya dan bandara. Modal berdasarkan wujudnya. 1. Konkret. Modal konkret adalah modal yang memiliki wujud seperti gedung perkantoran atau barang-barang yang mendukung kegiatan produksi. 2. Modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki wujud seperti keterampilan dan hak cipta. Teman belajar sekalian, kita masuk pada skill kewirausahaan. Proses produksi memerlukan manusia untuk mengatur kegiatan produksi agar dapat berlangsung dalam jangka panjang. Berikut ini adalah hal pokok yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi. A. Perencanaan. Organizing merupakan kemampuan untuk mengorganisasikan segala faktor modal yang sudah ada
merupakan hal yang cukup penting untuk dimiliki oleh pengusaha. Dengan adanya kemampuan berorganisasi, perusahaan akan memiliki sistem yang jelas dan terstruktur. C. Actuating. Actuating merupakan sebuah kemampuan pengusaha untuk selalu memberikan motivasi serta keterampilan pada karyawannya. D. Controlling. Controlling adalah kemampuan pengusaha untuk selalu melakukan pengawasan pada segala faktor produksi yang ada, baik pada karyawan atau tenaga kerja maupun faktor lainnya seperti keuangan. C. Proses produksi. Proses produksi adalah aktivitas menggabungkan segala faktor produksi yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk secara efektif dan efisien. Proses produksi dapat dibedakan menjadi 1. Produksi jangka pendek. Produksi jangka pendek merupakan sebuah proses untuk memproduksi barang yang langsung dapat dikonsumsi seperti makanan dan minuman. 2. Produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang merupakan produksi yang memerlukan waktu yang cukup lama sampai bisa dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya proses pembuatan barang produksi berupa beras. Tiga, produksi terus-menerus. Produksi terus-menerus merupakan proses produksi yang umumnya terjadi dalam suatu pabrik, misalnya pabrik gula. 4. Produksi berselingan. Produksi berselingan adalah kegiatan untuk menggabungkan beberapa bahan baku menjadi suatu barang jadi, misalnya perusahaan perakitan motor dan mobil. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dalam kehidupan ekonomi tidak hanya sekedar membagi-bagikan atau menyalurkan barang, tetapi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari itu. Kegiatan itu antara lain meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya sampai barang tersebut diterima oleh konsumen dalam keadaan baik. Dengan demikian, ruang lingkup aktivitas distribusi mencakup keseluruhan penanganan barang sejak lepas dari produsen sampai barang tersebut diterima oleh konsumen. Walaupun pengertian distribusi bisa dikatakan sangat luas, namun secara singkat yang dimaksud dengan distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Produsen sebagai pembuat barang memerlukan peranan distributor, dalam hal ini sebagai agen distribusi, agar barang yang telah diproduksinya dapat dengan mudah sampai kepada konsumen. Tujuan kegiatan distributor. 1. Mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen. Mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen merupakan tujuan utama dari kegiatan distribusi. Kegiatan mengantarkan barang ke tangan konsumen juga meliputi kegiatan mengenalkan barang dan promosi. 2. Membuat kegiatan produksi terus berjalan. Kegiatan distribusi akan memengaruhi keberlangsungan kegiatan produksi. Dengan adanya distribusi, barang produksi akan tersalurkan dengan baik sehingga tidak akan menumpuk secara berlebihan di gudang produsen. 3. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Proses pendistribusian memberikan produsen waktu agar lebih fokus pada kegiatan produksi,
Kegiatan pendistribusi yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya. 4. Menjaga stabilitas perusahaan. Tidak hanya membuat fokus produsen atau perusahaan, aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang, sehingga perusahaan akan lebih banyak yang menopang dan lebih stabil. 5. Supaya proses produksi merata. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata apabila proses pendistribusian berjalan dengan baik. Distributor di setiap wilayah dapat mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributor. Teman belajar sekalian, masih semangat kan? Baik, kini kita masuk pada faktor-faktor distribusi. Diketahui bahwa faktor-faktor distribusi terbagi atas 6. 1. Jumlah produk. Kualitas produk yang dihasilkan akan berpengaruh pada proses pendistribusian. Makin banyak produknya, maka akan makin lama waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan. Begitu pula sebaliknya. Faktor distribusi yang kedua yaitu sifat produk. Ada sifat produk yang tahan lama dan ada pula sifat produk yang cepat rusak. Produk yang cepat rusak seperti hasil pertanian maka memerlukan waktu penyaluran yang cepat. 3. Sarana, prasarana, dan komunikasi. Tersedianya sarana prasarana khususnya transportasi yang baik agar meningkatkan aktivitas pendistribusian, termasuk juga apabila terdapat komunikasi yang berkesinambungan. 4. Faktor biaya. Distribusi merupakan aktivitas yang memerlukan biaya besar. Biaya tersebut meliputi sarana angkutan, biaya perjalanan, dan pajak angkutan. Apabila tersedia biaya yang mencukupi, maka proses akan makin berjalan lancar. 5. Faktor pasar. Jika pasar menunjukkan tren positif terhadap produk, maka meningkatkan aktivitas pendistribusian. 6. Pola pembelian. Peraturan pembelian dan feedback dari distributor akan menjadi pertimbangan yang berkelanjutan pada proses pendistribusian. Saluran distribusi. Saluran distribusi atau perantara distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Teman belajar sekalian, saluran distribusi ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pedagang. Pedagang merupakan seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun jenis pedagang dapat dibedakan menjadi 2. A. Pedagang besar atau grosir. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. Pedagang besar selalu membeli dan menjual barang dalam partai besar. Sementara B. Pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Saat membeli biasanya dalam jumlah partai besar, tetapi menjualnya biasanya dalam partai kecil atau persatuan. Teman belajar sekalian, saluran distribusi yang kedua yaitu perantara khusus. Perantara khusus sama halnya dengan pedagang. Kegiatan perantara
khusus juga untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Bedanya, perantara khusus tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Perantara khusus terbagi 5. A. Agen atau dealer. Agen adalah perantara pemasaran atas nama perusahaan, menjualkan barang hasil produksi perusahaan tersebut di suatu daerah tertentu. Balas jasa yang diterima berupa pengurangan harga dan komisi. B. Broker atau makelar. Broker adalah perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Balas jasa yang diterima disebut kurtas atau provisi. C. Komisioner. Komisioner adalah perantara pembeli dan penjual atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Balas jasa yang diterima disebut komisi. D. Eksportir. Eksportir adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang ke luar negeri. E. Importir. Importir adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari channel Aminah Nanring.